Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut. Ya, boleh ikut penyimak proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah kami. Bersama saya, Saadatul Lailia, akan mengkaji P5 tema kearifan lokal dengan judul Kesenian Daerah Pesisir Kenjeran di SMP Negeri 54 Surabaya. Setiap wilayah tentu memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Dari berbagai tata cara kehidupan dan kebiasaan manusia yang ada, tentu menghasilkan suatu adat dan budaya yang memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat di wilayah tersebut, seperti halnya di lingkungan SMP Negeri 54 Surabaya. SMP Negeri 54 Surabaya berada di wilayah pesisir Pantai Kenjeran yang mana masyarakatnya mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan, pedagang ikan, pengrajin kerang, hingga penjual aneka camilan hasil laut. Dari mata pencaharian tersebut tentu menghasilkan adat dan budaya masyarakat yang berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah pusat kota Surabaya. Baik dari cara bertutur, adat dan kebiasaan hingga budaya dan kesenian yang ada pun tentu memiliki keunikan tersendiri. Nilai-nilai kearifan lokal yang ada perlu ditumbuh kembangkan dan dilestarikan pada generasi muda yang ada di wilayah Kenjeran, sebab dengan adanya perkembangan zaman bisa menggerus nilai-nilai kearifan lokal yang ada. Generasi muda lebih mengedepankan budaya-budaya luar. Penggunaan gadget yang tidak dibatasi dan tidak dimanfaatkan dengan bijak lama-kelamaan akan menggerus adat istiadat, kebiasaan dan budaya masyarakat pesisir Pantai Kenjeran. Untuk itu, sekolah kami mengusung tema kearifan lokal dengan judul Kesenian Daerah Pesisir Kenjeran pada proyek kali ini. Murid-murid bersama teman sekelasnya diharapkan dapat menampilkan drama atau karya seni memukau yang dikemas di dalamnya beragam budaya dan kesenian daerah pesisir Pantai Kenjeran. Proyek ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu mengenal kondisi dan menggali budaya masyarakat pesisir Pantai Kenjeran, menentukan judul kesenian yang dipilih, menentukan nilai penting, menentukan peran atau tugas, menyusun karya inspirasi, dan menyajikan karya. Dalam proyek ini, pembelajaran berdiferensiasi juga ada. Melalui pembagian tugasnya, murid dapat memilih sesuai bakat, minat, profil, dan gaya belajar mereka. Mereka yang menyukai menulis dapat menuangkan karyanya dalam bentuk puisi, pantun, naskah drama. Bagi yang kinestetik juga suka bicara, mereka bisa menjadi aktor pemain drama dan memerankan perannya dengan penuh tanggung jawab. Mereka juga bisa saling berlatih secara bergantian sesuai dengan alur cerita yang telah dibuat secara bersama-sama sesuai judul yang disepakati kelas. Ketika berlatih, mereka akan saling merefleksikan diri dan siap untuk dievaluasi, hingga menampilkan akting drama dengan sangat baik sesuai yang diharapkan. Bagi siswa audiotori dan kinestetik bisa menjadi penari dalam drama tersebut. Mereka bisa merangkai beragam gerakan tarian yang dikemas sangat menarik untuk ditampilkan. Serta bagi gaya belajar spasial visual atau yang lain bisa menjadi tim properti yang menyusun dan mempersiapkan segala kebutuhan drama. 6 dimensi profil pelajar Pancasila juga dapat kita tanamkan dalam kegiatan proyek ini. Di antaranya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Dapat dilihat ketika murid mampu menunjukkan akhlak yang baik terhadap dirinya pribadi ataupun temannya selama proses penyusunan, latihan maupun penampilan. 2. Gotong royong dapat melatih murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, dan berkontribusi dalam menyajikan karya seni daerah yang luar biasa. Dimensi kebinekaan global dalam melatih murid-murid untuk memiliki pemikiran yang berwawasan dan luas, terbuka dalam menyusun beragam hal yang diperlukan untuk menampilkan kesenian yang berbasis kearifan lokal, yaitu pesisir Pantai Kenjeran. Pada dimensi mandiri,
dapat mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. Mereka akan memunculkan jiwa tanggung jawab dan kepemimpinan diri untuk melaksanakan tugas yang telah disepakati. Dimensi yang kelima, kreatif. Melalui kegiatan proyek ini memungkinkan murid untuk berkarya dan secara kreatif berusaha mencari solusi atas permasalahan yang dialami. Dimensi berpikir kritis nampak ketika mereka akan belajar untuk membuat pilihan-pilihan dan membuat keputusan yang bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing yang telah disepakati. Penghargaan akan diberikan secara merata sehingga semua kelas akan mendapatkan penghargaan dengan karakteristik berbeda. Misal, penampilan drama terbaik, kelas pengguna properti teramah lingkungan, kelas dengan alur cerita menarik, dan beragam penghargaan lainnya. Penghargaan ini dibuat secara merata dengan tujuan tidak ada kelas yang merasa terdiskriminasi, dan hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi sekolah terhadap yang telah murid kerjakan. Khusus untuk kelas dengan penampilan drama terbaik akan ditampilkan di pentas seni akhir tahun yang dilaksanakan di SMP Negeri 54 Surabaya. Tujuannya ditampilkan drama ini ialah untuk memberitahukan kepada seluruh warga sekolah dan orang tua murid akan karya yang telah dibuat oleh para murid. Di samping itu juga bisa dijadikan sebagai alat komunikasi dalam menyebarluaskan kesenian daerah dan budaya lokal yang diusung dalam cerita kepada penonton yang lebih luas. Yuk simak salah satu karya mereka ini. Oh iya, ya apa ya caranya ben aku iso nek Madura gak nganut perahu. Masa bedine aku nek Madura gak perahu ae. Coba susu tanganku iki. Ora bisa ora. Tambah tiga soro. Apa ya? Lagi-lagi baru banyak itu kebingungan mencari ide agar ia tak harus menyeberangi lautan menggunakan perahu. Karena pasar ikan yang liar sortir ada di Madura. Sementara rumahnya di Surabaya. Ayo warga-warga, ayo ngumpul rek. Iki lho disediake lho. Entekno. Ya apa iki? Masa bendina dhewe nek Madura gawe perahu ae. Aku salah susu. Ya jembatan ae ya opo ben aku salah numpak perahu. Saat sudah sampai di daerah Madura, ia menjelaskan rencana yang akan ia laksanakan bersama warga Surabaya. Assalamualaikum. Ya apa ya kabarnya? Sampai sore tak kira mati samanya. Kita berjabat tangan menandai bahwa kedua pihak sudah setuju akan adanya pembangunan jembatan. Jembatan sudah siap dibangun dan sudah siap dioperasikan. Warga Surabaya mengadakan perayaan atas dibukanya jembatan itu. Pada acara ini, warga Surabaya mengundang penari untuk memeriahkan acara hari itu. Refleksi dan evaluasi juga dilakukan loh. Sekian sedikit gambaran P5 di sekolah kami, semoga bermanfaat.